Halo semuanya, apa kabar? Datang lagi di Juru Ngebacot. Kali ini gue akan ngebacotin sebuah judul dibaca sebelumnya. Itu mengenai emang perlu dirupiah. Sebelumnya gue sebutkan dulu kenapa gue sebut rupiah itu perlu apa enggak. Jadi dalam konteks ini, rupiah itu perlu apa enggak dalam konteks mental illness ya. Mungkin buat kalian yang orang awam yang gua rasa ini pandangan gua pribadi sendiri, gua rasa yang ngomong kayak gini ini mungkin saja teman-teman yang eh, sudah ngelaluin yang namanya rupiah, terus merasa jual mereka juga kawan-kawan sekalian itu lebih tentram setelah di rupiah. Oke, mungkin juga yang menanyakan hal ini bisa gue telah itu adalah bapak-bapak yang mungkin sudah punya anak dan yang mungkin juga sudah menerapkan konsep rupiah ke anak-anaknya untuk di ibaratnya yang mungkin tidak sedikit mentalnya sedikit dan tanda kutip mental illness ya. Dan mungkin yang kasus mereka sembuh anggota keluarganya atau anaknya dalam hal tersebut. Oke, balik lagi kenapa gue bilang perlu rupiah atau enggak. Dalam gue tekankan kami para penyintas mental disorder, terutama juga sendiri sebagai pengidap bipolar dengan tipe F31 ya, karena mungkin bisa cari sendiri, jadi gue gak bisa omong kosong, gue gak self proclaim, gue ada suratnya, gue ada obat dokternya, dan gue udah jelas kena dalam bentuk kode F31. Oke. Dan kenapa gue muncul rupiah? Sebenarnya hal ini nih udah kayak menjadi sesuatu yang kalau gue pribadi sih itu menyesalkan, dan ternyata di forum-forum komunitas penyintas pun di grup Facebook ya ada beberapa komentar yang beberapa akun ataupun beberapa anggota di dalamnya datang-datang komen di Rusia aja. Terus gue lihat track recordnya, semua komenannya tuh nggak jauh dari sana. Di Rusia aja, di Rusia aja, di Rusia aja. Oke, gue nggak masalah dengan Rusia. Gue pernah di Rusia 2 kali, 3 kali. Oke, memang bentrok. Tapi dari lagi, gue nggak ada kata pengantar apapun ya. Gue fast pace aja. Gue akan terang pada kalian yang mungkin masih berpikir rupiah adalah satu-satunya jalan untuk orang-orang dengan tanda kutip mental disorder ataupun mental illness itu bisa sembuh dengan rupiah. Oke, pertama gue terangkan kalian, saya tidak sadar semua orang terlahir dengan wadah spiritual yang berbeda-beda. Ada yang mungkin perlu dirupiah sekali tidak tentram, ada yang mungkin butuh bahkan berpuluh kali dirupiah baru bisa tentram. Oke, itu satu. Yang kedua, sejak kapan kalian merasa bahwa rupiah akan pasti sembuh? Apakah kalian tidak tahu mental disorder itu atau mental illness bisa muncul bahkan dalam beberapa kasus 60% kan bisa satunya. Gue nggak tahu berapa, yang penting gue gue kasih kalian infonya adalah lebih dari 50% bahwa mental illness itu sendiri muncul bukan dari pribadinya tapi dari lingkungan. Mungkin seperti bipolar, aku bipolar punya sikap penyakit dan inheritance, artinya adalah penyakit itu diturunkan. But
setelah diselidiki oleh psikolognya gue, dalam keluarga gue, bahkan dalam generasi 3 ke atas, itu tidak dapat didefinisikan ada yang mengidap penyakit yang sama. Artinya, penyakit disleksia itu bukan tipe yang diinherited ataupun diturunkan, tetapi berkembang sendiri. Ya. Jadi penyakit gua ataupun mental disorder maupun mental illness itu bisa saja muncul karena lingkungannya. Oke, kalau kalian mau rupiah satu orang dengan dugaan mental disorder, mental illness apapun itu, dia tentram. Oke, dia tentram. Mungkin untuk beberapa saat saja. Dan gue tekankan ke kalian, apakah kalau penyakit itu berasal dari luar, bukan dari pribadi orang itu, apakah di rupiah orang yang bakal sembuh? Benar, bakal sembuh, tapi akan muncul lagi jika lingkungannya sendiri kembali memberikan pancingan-pancingan emosional, pancingan-pancingan yang bisa melahirkan penyakit itu sendiri. Apalagi sebelumnya tidak ada mental disorder itu, ada lagi mental illness itu, akan lebih mudah untuk selanjutnya develop kembali ataupun kambuh lagi. Jadi rupiah itu memang dibutuhkan dengan konsep-konsep ataupun situasi-situasi tertentu saja. Oke, yang diperhatikan begini, secara agama gue bisa tekankan ke kalian bahwa mungkin yang digambarkan orang-orang awam tentang bipolar adalah orang yang capek ataupun orang yang kurang-kurang beribadah. Nih, kalian udah pada bisa berpikir kan? Nih, gunakan akal kalian sendiri. Ya, pertama, apakah benar semua manusia ini punya hak dapat melakukan konversasi ataupun percakapan dengan Tuhan? Kenapa gue sebut begitu? Hanya ada para nabi dan para rasul yang punya hak itu untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, oke, bisa terpilih. Gunain akal kalian. Siapakah kita? Apakah kita ini rasul? Apakah kita ini nabi? Apakah kita adalah orang yang beriman, yang ibaratnya punya privilege, punya keuntungan untuk berbicara dengan Tuhan kita, dengan Allah? Ya, apakah benar? Sekarang, hak privilege itu cuma dimiliki mereka karena apa? Karena mereka punya tempat yang lebih khusus dan tidak khusus. Kenapa kita tidak bisa berbicara dengan Allah ataupun Tuhan yang menciptakan kita? Oke, pikirkan lagi. Kenapa kita diciptakan sebagai makhluk sosial? Ya, kenapa? Kenapa Allah dengan segala kuasanya menciptakan kita sebagai orang yang bisa dibilang makhluk yang sosial, atau makhluk sosial itu cuma konsep yang diutarakan manusia itu sendiri untuk membenarkan bahwa diri mereka adalah makhluk yang tidak bisa sendiri. Oke, itu mungkin kalau kalian berpikir mungkin ya, kenapa kita tidak bisa dengan Allah? Itu mungkin bisa dibahas lain. Salah satunya ya mungkin kalian bisa baca komik Tower of God yang terakhir itu gak ada baca. Ada satu ibaratnya karakter ini kuat banget, ada satu kaum yang benar-benar bergantung padanya, akhirnya ya sangat tidak mandiri kaum itu, hanya bergantung pada satu orang, dan ujung-ujungnya ketika si kaum ini makmur dengan bantuan satu karakter ini mau disingkirkan.
Nah, kan kalian pikir, kalau kita bisa mendengar, meminta langsung dan bagaimanapun itu ke Tuhan, ke Allah kita, lu yakin, lu manusia biasa, lu nggak akan jadi kayak si kaum itu, lu akan lebih namanya manja ke Tuhan. Lu apa-apa minta sediain, lu apa-apa minta bisa ngomong diarahin. Lu akan jadi makhluk manja, bukan jadi makhluk yang mandiri. Gunain akal kali. Oke. Nah, kenapa gua sebut panjang kali ini? Karena apa? Satu, ini hubungannya dengan abdominalnya dan abdominalnya. Ini antara ada hubungan kita ke Tuhan dan hubungan kita ke manusia. Kalau kita punya privilege berhubungan dengan Tuhan, berbincang dengan mereka dan meminta arahan, seperti yang gambarin tadi, kita akan menjadi makhluk yang lemah, hanya bergantung pada Tuhan. Jadi untuk apa kita diciptakan? Yang kita tidak bisa sendiri ya. Yang saya mikirkan, oke, ada beberapa manusia yang abdominalnya bagus, tapi dia tetap tidak bisa mendengar Allah. Dia hanya bisa mendapatkan ibaratnya petunjuk-petunjuk secara tidak langsung. Oke, itu adalah orang yang paling 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 baik, bagus dia dengan Allah. Oke, tapi lo pikir nggak, orang-orang awam kalian kalau misalnya berbincang meminta arahan, apa yang kalian harapkan pertama kali? Reply, jawaban. Apakah dengan kita tidak memiliki privilege dengan Allah, dengan Tuhan, supaya kita dijawab secara tidak langsung? Apakah apa yang kalian inginkan ini benar-benar terpenuhi secara emosional, secara diri kalian sendiri? Kalau kalian bukan makhluk yang bersyukur, bukan manusia yang bisa bersyukur, termasuk gue nggak merasa keinginan gue terpenuhi untuk dijawab, dan tanda kutip dijawab. Oke, kan gue tanya, misalnya kayak di Rusia, ada orang yang bantu ngerusia kita dibersihkan. Oke, sebelum misalnya ada yang memotong pendapat gue. Oke, apa yang dilakukan oleh para ustaz atau para pemuka agama yang merusia kita itu adalah tindakan mereka untuk membersihkan kita. Oke, adalah seperti doa yang dipanjatkan oleh mereka untuk membersihkan diri kita. Tapi apakah benar Allah berkenan akan hal itu? Ya. Dengan rencananya Tuhan pasti akan merencanakan sesuatu di dunia, bukan itu tidak. Ya. Kalian pasti nonton Book Almighty kalau kalian memang akan tua 90. Apa yang terjadi ketika semua doa dikatakan ya? Hanya silakan baik aja biar nggak terus jauh. Oke, sampai sini mungkin semoga nggak terlalu belibet. Rupiah dalam tanda kutip memang diperlukan untuk beberapa saat, beberapa kepentingan ataupun beberapa keadaan. Tapi ingat, pesan yang kami dapat sebagai penyintas bipolar itu adalah bukan jawaban yang kami inginkan. Itu adalah bukan suatu hal yang kami harapkan. Yang kami harapkan adalah paling umumnya kami membutuhkan caregiver ataupun pemberi care, pemberi perhatian. Sangat bodoh buat kalian kalau nggak ngerti apa maksud gue dari sebelum gue sebutkan ya. Tuhan ataupun Allah itu tidak memberikan kita keuntungan untuk mendengarkan percakapan ataupun bisa bercakap dengan secara langsung. Oke, sampai sini. Dan apakah kalian pikir dengan peraturan yang diterapkan Tuhan kepada kita itu
benar-benar apa yang kami cari sebagai penyintas. Kami itu tidak kurang-kurang ibadah, ya. Kalau gue pribadi, walaupun sholat gue masih bolong-bolong, gue tuh masih mengasihi Allah, gue masih mengasihi Tuhan. Gue nggak luput-luput berdoa, walaupun memang ada satu beberapa saat gue sholat, gue langsung setelah selesai sholat gue langsung kau, tapi itu udah urusan gue sama Tuhan. Abun Allah, hubungan gue sama Tuhan itu bukan urusan kalian. Gue nggak lepas-lepasnya doa, gue nggak lepas-lepasnya curhat, gue nggak lepas-lepasnya dan ngomong formal sambil ngomong lo gue ikan api ulun dia ke Tuhan. Bayangin, gue nggak kurang-kurang. Terus kalian orang-orang awam masih mengabari kita, kami, aku sebagai orang-orang yang kurang ibadah. Sekarang gue tanya, berapa dari kalian bisa istighfar dalam sehari 1000 kali? Gue tanyain deh, siapa yang masih bisa istighfar di sela-sela kesibukan kerjanya, yang bahkan malah perlu aktif berpikir? Siapa deh kalian? Gua mungkin nggak terlalu bisa menerapkan, tapi di beberapa saat mungkin gua akan lihat gua bisa maksimal itu. Lalu kalian masih bisa melabeli kami, melabeli aku sebagai orang yang kurang ibadah. Terus pertanyaan gue balikin tadi, ada yang cewek ya. Oke, yang kami butuhin adalah abdominana, tapi kami sangat perlu perhatian kalian, ya. Wahai kawan-kawan orang, dengan kalian memberikan saran untuk rupiah, kami berterima kasih. Kalian peduli dengan kami memberikan saran, tapi bukan itu yang kami cari. Kami butuh perhatian kalian, kami butuh saran-saran kalian, kami butuh bimbingan kalian, kami butuh pengertian kalian. Karena kami sendiri itu bahkan tidak bisa mengontrolnya, ya. Mungkin berbeda dengan anak-anak Egy yang pengen dibilang ada tuh, gue tahu tuh seleranya bipolar tuh, gue tahu deh. Dan lu berharap karena bipolar, men, lu berharap karena bipolar, lu paham ya? Pahamin kata penyintas, lu pahamin kata survival. Lo kalau lu paham apa survival penyintas, lu bakal ngerti kenapa ada istilah penyintas bipolar, ya. Kenapa sampai ada, kalian harus paham itu. Kalau gua pribadi secara emosional, gua ngerasa ketika kalian nyaranin di rupiah aja banyak-banyak sholat, kurang ibadah, tau gak apa yang gue pikir? Caranya langsung kami ngerasa, atau aku ngerasa, kalian itu ngecek itu adalah barang rusak. Gua orang yang jauh dari Tuhan, walaupun memang ya beberapa saat memang jauh dari Tuhan, tapi balik lagi, kenapa kalian label aku jauh dari Tuhan, bahkan aku butuhkan perhatian kalian? Oke, dan gua sekali lagi pengen curhat untuk, dan karena kutip, orang gila yang kalian temui di jalan, quote unquote orang gila yang badannya kotor, bajunya robek-robek, bahkan bisa dibilang mungil di jalan, kan sebut gila. Gue gak suka. Gue bisa bilang, apa kalian melabeli mereka seperti itu? Ya, mereka itu, kalau gue mau kasih label yang lebih proper, they are heavy mental illness.
dia bahasa kita mungkin salah tuh, mereka itu cuma punya gangguan mental illness yang sangat berat sehingga seperti itu terjadi. Oke, sekarang gue tanya, kalian yang orang awam yang melabeli mereka seperti itu, gue rasa kalian juga punya mental illness untuk melabeli orang, benar nggak? Lalu apa yang membuat kalian lebih normal daripada kami? Ya, apa yang membuat kalian lebih normal daripada kami? Kami bertahan atas gangguan ada di diri kami, tidak gangguan dari label yang kalian sematkan. Tapi apa kalian? Kalian hanya bertahan dari diri kalian sendiri dan melabeli orang lain. Itu, teman-teman, tidak kalian pikir. Buat kalian mungkin offensive ataupun offense by my monolog ini, gue sorry aja. Kalau kalian nggak suka, silakan dislike aja. Kalau kalian nggak suka, silakan berdebat sama gue. Gue berharap orang awam seperti kalian bisa berdebat dengan gue yang minta. Gue minta kalian lulusin. Ingat, debat tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau kalian memaksakan pendapat kalian, itu bukan debat, itu ngetekokin aja, itu ngetekokin, paham ya? Itu maksain pendapat namanya. Oke, thank you for hearing me. Buat kalian dengerin di YouTube dan subscribe, dan buat kalian yang mendengarkan itu di Anchor dan di Spotify, jangan lupa di follow ataupun di like, wah saja ngomong gitu, di like playlistnya ya. Oke, selesai sampai sini bacaan gue. Semoga kalian yang tersinggung memaafkan gue dan semoga kalian lebih paham sama gue dengan kamu, dan semoga kalian tahu rupiah itu yang diberikan kepada kami itu mungkin berhasil, itu juga tergantung dengan keadaan dan situasi. Oke, udah teman-teman, sampai berjumpa di bacaan selanjutnya. Semoga nggak ada yang tersinggung. Bye bye.